Sebelum kita sampai kepada pembahasan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui akal budi pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 16 Agustus 2020 yang terambil dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyinya: apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila ia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita sampai kepada inti daripada perikop ini, kita pahami terlebih dahulu hukum yang hampir sama dengan teks ini yang tertulis dalam Keluaran 21 ayat 2 sampai 6, yaitu sebuah peraturan yang berlaku di kalangan orang Israel. Dan peraturan ini yang tertulis pada kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18 ini, yang sama dengan yang tertulis dalam Keluaran 21 ayat 2 sampai 6, tidak boleh dilepaskan dari peraturan-peraturan dalam tahun Yobel yang ada dalam Israel, seperti yang tercantum dalam Imamat 25 ayat 39 sampai 55. Dan kita harus pahami bahwa penerapan hukum pembebasan budak ini hanya berlaku pada sesama Israel saja. Tidak berlaku bagi budak dari bangsa lain atau orang asing. Oleh karena itu, dalam konteks pemahaman firman ini, kita harus memahami dulu makna tahun Yobel bagi bangsa Israel, yaitu sebuah peringatan kudus yang berlangsung selama 70 tahun. Tetapi dalam peraturan-peraturan yang umum berlaku dalam kehidupan Israel, tahun Yobel itu justru dipergunakan dalam tahun-tahun kelipatan 7. Karena kelipatan 7 atau angka 7 bagi kehidupan bangsa Israel adalah angka yang sempurna, angka yang diperintahkan Tuhan untuk kemerdekaan para budak atau hamba di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang diaturkan kepada bangsa Israel dalam teks khotbah ini, bagaimana kewajiban memerdekakan budak sesama bangsa Ibrani. Jadi kita harus tetap pahami bahwa peraturan ini berlaku hanya untuk sesama bangsa Ibrani pada waktu itu. Apabila ada orang Ibrani atau orang Heber yang memiliki budak, maka dia harus mempekerjakannya selama 6 tahun.
Dan pada tahun yang ketujuh mereka harus memerdekakannya dengan memberikan imbalan atas jasa-jasanya selama 6 tahun itu dengan berkecukupan, membahagiakan si budak dan menjamin masa depannya setelah dia terbebas dari perbudakan. Maka kunci daripada pembebasan budak itu adalah budak itu setelah dibebaskan dari perbudakannya, dia harus mendapat jaminan kehidupan dari tuannya yang telah membebaskan dia. Artinya kemerdekaan tidaklah bermanfaat apabila kemerdekaan itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi masa depan si budak. Maka kemerdekaan yang dimaksudkan dalam nats ini adalah menghantarkan para budak yang akan dimerdekakan itu memasuki kehidupan yang baru di mana dia terlepas dari perbudakan dan dia mendapat jaminan kehidupan atas kelanjutan hidupnya. Itulah makna kemerdekaan yang dituntut oleh Tuhan dari bangsa Israel. Kemerdekaan bukan sekedar membebaskan dia dari ikatan. Kemerdekaan bukan sekedar melepaskan dia dari perbudakan itu. Tetapi lebih daripada itu adalah bahwa kemerdekaannya itu memberikan jaminan kehidupan kelak setelah dia tidak lagi menjadi budak. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, perintah ini, peraturan ini terjadi pada masa bangsa Israel dan itu dapat dipahami ketika Yesus juga telah datang ke dunia ini. Kita telah diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh kehidupan masa lalu dan kita terbelenggu dengan dosa itu. Dan Yesus datang memerdekakan kita, menebus segala hutang-hutang dosa kita, dan membuat kita menjadi orang merdeka dengan jaminan bahwa ketika Yesus telah memberikan kemerdekaan itu, kita mendapat jaminan kehidupan yang lebih sejahtera, mendapat jaminan kehidupan kekal, mendapat jaminan kehidupan di dalam kerajaan Allah kelak. Maka adalah bohong apabila orang memerdekakan seorang budak atau seorang hamba tanpa menjamin masa depannya. Bahkan dalam nats ini dikatakan apabila kamu ingin memerdekakannya, engkau akan harus memberangkatkan dia dengan berbagai bekal supaya dia mempunyai kehidupan kelak. Ayat 13, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya. Itu di ayat 14. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Maka memberikan kebebasan bagi orang merdeka, bagi hamba, bagi budak adalah memberikan jaminan bagi hidupnya, dan kita memberikan tidak boleh mengirit berkat, tidak boleh mengurangi berkat yang kita terima selama dia bekerja dengan kita. Kita harus membalaskan setimpal dengan 6 tahun yang dia lakukan sebagai pekerja di hadapan kita. Maka saudara-saudara, ketika Allah memulai karya pembebasannya kepada kita dalam Eksodus kedua, yaitu kemerdekaan kita, kebebasan kita dari perbudakan dosa, Allah juga tidak tanggung-tanggung. Allah tidak mengirit atau mengurang-urangi kualitas dari kemerdekaan yang akan diberikannya kepada kita. Allah memberikan kemerdekaan itu bukan saja dengan bekal hidup, tetapi darahnya sendiri tercurah di kayu salib untuk membebaskan kita dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang senang, kehidupan yang indah, dan
kudus di hadapan Tuhan. Itulah makna kemerdekaan. Kemerdekaan yang Allah inginkan dalam konteks berita ini adalah kemerdekaan yang tidak melepaskan orang tetap dalam keadaan budak. Ketika dia dimerdekakan, dia harus mampu mandiri, dia harus mampu hidup sejahtera. Dan bagi bangsa Israel itu menjadi sebuah peraturan tahun Yobel yang dilakukan sekali 7 tahun, sekali 7 tahun, kemudian 70 tahun. Tapi bagi kehidupan kita saat ini, itu sebabnya ketika ada murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kalikah aku harus memaafkan saudaraku? Apakah 7 kali 70? Kata itu berasal dari peraturan tahun Yobel itu. Orang Israel selalu memakai angka 7 sebagai angka yang sempurna. Patokannya adalah Imamat 25 ayat 39 sampai 55, yaitu peraturan tahun Yobel. Maka ketika Yesus memerdekakan kita, ada sebuah pesan, ada sebuah amanah yang ingin diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita membebaskan orang lain dari ketergantungan, dari keterikatan hutang kepada kita semua. Itu sebabnya saudara-saudara dikasihi Tuhan, membebaskan orang dari sebuah ketergantungan yang sangat menyiksa kehidupannya, yang sangat memberatkan dirinya, itu perlu kita lakukan sebagai orang yang menyatakan percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Sebagai pengikut Kristus yang telah memerdekakan kita, ada sebuah feedback yang harus kita lakukan, melakukan hal yang sama seperti Tuhan telah lakukan kepada kita, yaitu membebaskan orang dari segala keterikatan yang mungkin tidak mampu dia lakukan, yang tidak mampu dia bayar, yang tidak mampu dia selesaikan. Ada sebuah peraturan tahun-tahun berkat. Ketika kita menerima berkat itu, maka kita harus menyalurkan berkat itu melalui pengampunan dan memerdekakan orang dari keterikatan atas hutang-hutang, perbudakan materi, perbudakan pekerjaan. Dan Nats ini mengatakan, kita membebaskan mereka, kita memberikan kemerdekaan itu berdasarkan berkat yang Tuhan telah berikan. Artinya ada sebuah harapan ketika kita melepaskan beban itu, ketika kita melepaskan perbudakan itu, ketika kita mengampuni mereka atas ketergantungan dan keterikatannya, keterbelengguannya itu, kita memberikan jaminan kehidupan baginya berdasarkan berkat yang kita terima, dengan harapan bahwa Tuhan akan memberkati kembali segala pekerjaan kita. Dan itu dikatakan dalam ayat terakhir, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Ada sebuah jaminan di sana bahwa ketika kita merasa tidak berat hati memberikan jaminan kehidupan bagi orang lain yang terbelenggu oleh berbagai pergumulan, berbagai kesusahan, dan kita mampu, maka ada sebuah janji di sana. Tuhan akan memberkati dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sesuatu yang sangat indah sebenarnya. Sesuatu yang sangat benar-benar mutlak dan real. Tetapi kita sering sekali meragukan hal itu. Kita sering sekali terikat bahwa pekerja itu adalah kewajibannya. Kita
Kita tidak perlu membalas, gajinya telah kita bayar, upahnya kita beri, dan ketika dia harus dimerdekakan, dilepaskan menjadi orang yang merdeka, yang kehidupannya bisa terjamin, kehidupannya bisa lebih baik, kita merasa kehilangan orang yang dapat kita pergunakan menjadi sumber penghasilan. Dan hari ini firman ini memberikan kita sebuah pemahaman bagaimana kita melepaskan kesulitan orang, keterbelengguan orang atas diri kita, sesuatu hubungan sosial yang mungkin membuat kita lebih daripada orang lain karena berkat Tuhan lebih besar kepada kita, tapi jangan kita pergunakan itu untuk menjepitkan orang lain, untuk lebih mempersulit orang lain. Tetapi Tuhan mengatakan ketika engkau melakukan itu, janganlah merasa susah. Jangan merasa kehilangan. Jangan merasa berat hati. Karena apa? Karena janji Tuhan akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Hidup kita akan berjalan. Hidup ini akan berlanjut. Masih banyak berkat Tuhan yang kita harapkan. Dan dalam kehidupan sosialita kita, dalam kehidupan komunitas kita, dalam kehidupan kita bersosial, selalu saja ada orang yang mengharapkan kita, membutuhkan kita, dan ketika kita menolong mereka, dan mereka dalam kesusahan adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Ketika kita berusaha melepaskan mereka dari belenggu keterikatan dan keterbelengguan itu. Itu yang menjadi inti pokok daripada khotbah ini. Kita tidak mungkin bisa menjelaskan ini kalau kita tidak memahami bahwa peraturan ini berlaku bagi bangsa Israel dan ada hubungannya dengan tahun Yobel, peraturan tahun Yobel yang tertulis dalam Imamat 25 ayat 39 sampai 55. Sebab peraturan ini bisa juga tidak berlaku pada nats-nats yang lain. Yang berlaku kepada bangsa-bangsa di luar orang Israel, maka peraturan tahun Yobel ini tidak selalu juga bisa diterapkan. Dan itu dapat kita lihat bahwa dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu, apabila budaknya itu dari bangsa lain, apabila dia membawa istri, maka istrinya menjadi gundik daripada tuannya. Tetapi ini dalam nats ini, dalam konteks teks ini itu tidak berlaku. Sebab ini adalah ketentuan peraturan tahun Yobel. Orang Israel harus membebaskan sebebas-bebasnya orang budak dari bangsanya sendiri. Kenapa nats ini menunjuk kepada bangsa sendiri? Bukankah kita juga manusia ini sering sekali justru memperbudak diri kita sendiri? Kita justru membelenggu orang-orang yang ada dalam lingkungan kita sendiri, sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang menjadi bagian dari diri kita sendiri. Dan Yesus Kristus mati, disalibkan, memerdekakan kita dari perbudakan maut, perbudakan oleh dosa. Dan diharapkan kita juga sesama orang Kristen harus saling membebaskan dari keterbelengguan itu. Bukan kita mau mengatakan bahwa orang lain juga tidak boleh kita lepaskan, tapi utamakanlah sesamamu manusia, sesamamu Kristen, supaya saling membebaskan dari keterbelengguan hubungan di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang telah memberikan kemuliaan bagi kita melalui kematiannya, memberikan jaminan kehidupan kita melalui kemerdekaan yang telah Dia meteraikan, kita semua semakin memahami bagaimana menerapkan kemerdekaan itu bagi sesama kita. Bagaimana kita mengaplikasikan
kemerdekaan yang Tuhan minta itu dalam kehidupan persekutuan kita, dalam hubungan sosial kita, dalam hubungan kekeluargaan kita. Yakinkan dirimu, yakinkan bahwa ketika dalam pasal ayat 18 itu, apabila kamu ingin melepaskan belenggu itu, jangan susah. Jangan hitung-hitungan. Karena Tuhan memberikan jaminan, Ia akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.